Haleluya, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita kembali beribadah secara online, Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat Tuhan Gereja GPD Philadelphia Tanjung Selor yang dikasih oleh Tuhan beribadah di rumah masing-masing kembali karena keadaan saat ini mulai kembali lagi ada virus di luar sana yang sedang beredar Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya ketika kita berdoa, kita membawa semua ke dalam tangan Tuhan, kita percaya virus ini, wabah ini akan segera berlalu sehingga kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai karena ini Bapak Ibu Saudara sukacita kita menjadi hilang dan kita tidak memuji Tuhan. Tapi mari kita tetap semangat, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Bahkan di setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau hadir. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah dan memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini tidak ada satupun pribadi yang terlewatkan. Dari orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekalipun Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur urapan-Mu mengalir bagi kami saat ini. Kami terima kuasa-Mu. Dan kami akan buka hati kami untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuji Engkau dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Mari sejenak kita merenungkan karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu Tuhan, semua ini terjadi Tuhan. Namun kami tetap percaya kami akan dipulihkan. Dunia akan dipulihkan. Dunia akan disembuhkan. Indonesia disembuhkan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh bebas berkarya bagi Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap bersyukur. Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kuasa. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, Hosana,
oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Hosana, terpujilah, Kau terpuji Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat suara kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan, kita muliakan, kita tinggikan nama-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Oleh karena kerinduan kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Biar yang bernafas memuji-Mu. Oh Yesus Tuhan, Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa, kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau menciptakan kami, langit bumi dan segala isinya. Haleluya. Biar yang bernafas memuji-Mu. Haleluya. Sebab Engkau layak terima pujian, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, we worship You God. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, lawan setiap kami Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Kami berseru memanggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk kami memuliakan Engkau, untuk kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Benar Tuhan, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Engkau adalah mutiara yang tidak ternilai, harta milik kami Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia ini Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Engkau terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Meskipun Tuhan, di sekitar kami wabah penyakit semakin menyebar, tapi kami percaya kuasa-Mu yang besar melingkupi kami, menaungi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Engkau yang menjaga, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap pribadi Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, yang sudah saat ini terbaring di rumah-rumah mereka, mungkin yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan ya Bapak, yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Agar dunia ini boleh disembuhkan, agar Indonesia ini disembuhkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Dunia ini Tuhan, Indonesia ini dipulihkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga wabah ini cepat berlalu dari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau terima berkat firman-Mu. Tanpa firman Tuhan, iman kami mati. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Untuk itu kami mau diisi oleh firman Tuhan, pikiran hati kami, sehingga kami tetap bersuka cita. Seperti firman-Mu mengatakan, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Itulah yang kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami mau tetap bersuka cita di tengah-tengah keadaan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Lingkupi kami dengan sayap-Mu dan naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang, kami tetap naik dan bukan turun. Kami tetap ada berada di atas dan bukan di bawah. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, nyanyikan pujian yang terbaik. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatan bagi kami. Kalau kami bisa beribadah pada saat ini semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Meskipun kami hanya beribadah online Bapak, namun jangan biarkan ibadah ini memperoleh celah untuk kuasa kegelapan merampas sukacita kami. Biarlah sukacita itu tetap penuh yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu, hamba dalam manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Namun dengan pengurapan yang berasal daripada Tuhan, kami akan memperoleh berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih kebenaran firman-Mu itu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memperoleh sukacita penuh pada saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap sama-sama belajar dan merenungkan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita mengucap syukur pada saat ini kalau kita bisa beribadah meskipun dari rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya ini tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan.
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Yang keenam, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah suatu kali dalam penerbangan saya dan istri dari Makassar menuju ke Balikpapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada saat ada di dalam pesawat itu penuh, ya, penuh dari Makassar menuju ke Balikpapan. Ya, ada penumpang yang menuju ke Balikpapan, ada penumpang yang transit di Balikpapan dan melanjutkan ke Tarakan. Namun kami turun di Balikpapan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada saat kami ada di ruang tunggu, kami melihat cuaca yang ada di bandara itu sangat gelap. Bahkan Tuhan izinkan pada saat itu kami mengalami hujan yang deras. Kami melihat dari jendela bahwa hujan deras ada di sekitar bandara itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada saat kami akan naik pesawat, ya secara manusia kami takut. Ya, kami khawatir, muncul kekhawatiran itu di dalam diri kami. Namun, ya pesawat sempat delay beberapa menit dan kami semua diizinkan untuk masuk ke pesawat dalam kondisi masih hujan deras pada saat itu. Nah, pada saat ada di pesawat, pesawat ini mulai berjalan menuju landasan. Nah, pada saat itulah kami melihat banyak orang yang berdoa. Pada saat itulah mereka berdoa menurut agama keyakinan mereka masing-masing. Yang beragama Islam menurut agamanya, yang beragama Kristen menurut agama, dan agama yang lain juga berdoa masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hingga ketika pesawat ini mulai naik, mulai terbang. Nah, pada saat masih ada di atas kota Makassar, ya, kami merasakan guncangan yang begitu keras, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang membuat seluruh seisi pesawat ini berteriak histeris, ya. Semakin kuat mereka berdoa, semakin kuat suara mereka berseru kepada Tuhan, ya. Berseru kepada Tuhan. Beberapa menit pesawat ini berputar. Kami tidak tahu mengapa pesawat ini selalu berputar di di atas kota Makassar ini, Bapak Ibu Saudara. Namun kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan tolong kami. Saya melihat istri saya dalam kondisi hamil anak pertama. Saya melihat begitu ketakutan yang saya rasakan, yang dia rasakan pada saat itu. Ya, namun saya tetap pegang tangannya, saya berdoa kepada Tuhan, tolong kami. Dan saya katakan sama istri saya dalam keadaan senyum, ya meskipun dalam hati sakit, khawatir, namun saya tetap berusaha menampilkan senyum yang terbaik untuk istri saya. Saya katakan, tenang, Tuhan pasti tolong. Ini hanya guncangan biasa saja. Ya, saya katakan kepada istri saya, ini hanya guncangan biasa saja. Namun itu adalah guncangan yang pertama yang saya dapatkan pada saat saya naik pesawat. Ya, tidak pernah sebelumnya saya naik pesawat itu menerima guncangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat-sangat terasa, sangat-sangat keras guncangannya. Ya, Tuhan izinkan. Saya katakan tenang, ini guncangan biasa. Padahal di dalam hati saya khawatir juga, Bapak Ibu Saudara. Sehingga satu kali pesawat ini langsung naik ke atas dan menembus awan gelap itu dan mulailah cerah. Ya, mulailah awan yang cerah, matahari bersinar ada di atas. Kami melihat ke bawah ada awan hitam dan pesawat ini terus melaju sampai ke kota Balikpapan dan mendarat dalam keadaan cerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada yang menarik di sini. Nah, pada saat kami sudah melewati awan gelap itu, tetapi orang-orang yang ada di pesawat ini tidak berhenti-hentinya berdoa. Bahkan ada, ya,
eh, orang-orang yang kami saksikan, mulai dari Makassar hingga mendarat di Balikpapan, dia tidak berhenti untuk berdoa. Ya, meskipun mereka berbeda keyakinan dengan kita, mereka terus-menerus berdoa. Nah, di sini kita melihat dari kisah Raja Hizkia yang Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit yang Tuhan katakan usianya sudah tidak akan lama lagi. Ya, usianya sebentar lagi Tuhan akan panggil dia. Ya, mungkin dalam beberapa jam, dalam beberapa hari dia akan mati. Ya. Tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang dilakukan? Nah, kalau kita baca ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, pada saat dia mendengar berita tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dia akan mati, Tuhan akan memanggil dia. Dia memalingkan wajahnya, dia menghadap ke tembok, dia menangis sejadi-jadinya. Ya, dia melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diajak tawar-menawar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bisa diajak tawar-menawar. Pada saat Abraham tawar-menawar dengan Tuhan tentang Lot, bagaimana Tuhan juga ikut untuk tawar-menawar dengan Abraham. Nah, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kita bisa ajak untuk tawar-menawar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi alat kita, apa yang menjadi bahan kita untuk kita melakukan tawar-menawar dengan Tuhan? Nah, kita lihat bagaimana cara Raja Hizkia untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Apa yang dikatakan? Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, ada hal yang menjadi landasan untuk seorang Hizkia mengajukan penawaran kepada Tuhan agar Tuhan tidak memanggil hidupnya pada saat itu. Apa yang menjadi alat tawarnya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, dia adalah setia kepada Tuhan sehingga dia katakan, Tuhan, saya sudah setia. Pada saat saya setia dengan Tuhan, saya yakin dan percaya juga Tuhan akan setia dengan saya. Ya. Kemudian yang kedua, dia ini tulus. Dia memiliki ketulusan hati. Dan berikutnya bahwa Hizkia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia melakukan seluruh perintah Tuhan. Ya, dia setia, ya, dia tulus. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita hidup setia di hadapan Tuhan, ini dapat menjadi alat tukar kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti Hizkia, dia berdoa kepada Tuhan, tolong, saya sudah setia, saya sudah tulus, saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Masakan Tuhan tidak menolong saya? Masakan Tuhan tidak menyembuhkan saya? Ya. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, dia menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Pada saat Tuhan beritahu bahwa hidupmu tidak akan lama lagi. Ya, kalau orang tahu kapan dia akan mati, kalau kita seandainya kita tahu kapan kita akan mati Bapak Ibu Saudara, maka kita akan setia berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan senantiasa melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Maka kita akan menangis kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Itu kalau kita tahu kapan kita akan mati. Ya, namun kalau kita tidak tahu, kadang-kadang kita lupa siapa Allah yang kita sembah. Namun kadang-kadang kita lupa siapa Allah yang kita layani, siapa Tuhan yang kita puja selama ini. Ya, kita kadang-kadang mungkin melupakan kebaikan Tuhan. Kita mungkin meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Ya. Namun Hizkia dia berseru kepada Tuhan. Sama seperti pada saat kami ada di atas pesawat. Pada saat Tuhan izinkan kami mengalami badai di dalam pesawat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hampir semua orang yang ada di dalam pesawat mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan muncul pikiran di kepala saya, seandainya tidak ada badai. Seandainya tidak ada badai pada saat itu. Ya, mungkin ada yang tertidur dengan lelap. Mungkin ada yang asik ngobrol dengan temannya, dengan saudaranya.
Ya, mungkin ada yang asik membaca buku, mungkin ada yang asik mendengarkan musik. Ya, terlena dengan asiknya kehidupan ini, terlena dengan kenikmatan kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika pada saat itu mungkin tidak ada badai. Namun pada saat Tuhan izinkan badai, di situ mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan. Kenapa? Ya. Karena muncul kekhawatiran kalau Tuhan panggil saya, ya, jangan-jangan saya tidak selamat di dalam kerajaan surga. Jangan-jangan saya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ada kekhawatiran di dalam diri mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga mereka berseru-seru, kalau boleh tambahkan usia kami, kalau boleh lindungi pesawat ini, kalau boleh daratkan pesawat ini di Balikpapan dengan keadaan selamat. Itu yang menjadi doa seisi pesawat pada saat itu. Ya. Nah, kalau kita pada saat ini Tuhan izinkan beribadah secara online Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kita hanya mendengar, oh penyakit corona ada di Cina. Kita mendengar, oh hanya ada di TV orang-orang yang terpapar penyakit COVID. Tuhan sudah izinkan kita mengalami musim COVID di musim yang pertama. Dan sudah sempat pulih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami melihat bagaimana orang-orang berseru kepada Tuhan pada saat mereka menghadapi suasana COVID yang ada di sekitar mereka. Ya. Dan Tuhan izinkan itu lebih dahsyat lagi saat ini. Ya, COVID Delta, COVID-19 Delta Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan kita mengalami ini. Nah, tergantung daripada kita Bapak Ibu. Apakah kita melihat COVID ini suatu kutukan atau kita melihat COVID ini sebagai teguran Tuhan untuk kita. Agar kita kembali kepada Tuhan. Kita ingat kepada Tuhan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Kita ingat kembali. Tapi kalau dengan COVID ini kita kembali kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Maka COVID ini membuat kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Kalau kita mengalami kehancuran hati, ya, maka Tuhan dekat dengan kita. Ya. Tuhan ingin membuat hati kita ini hancur. Karena pada saat hati kita ini hancur, maka di situ kita akan datang menyembah Tuhan. Di situ kita akan berseru kepada Tuhan. Di situ kita tidak sanggup lagi untuk mengatakan, saya sanggup, saya kuat. Ya. Saya sanggup mengandalkan kekuatan saya. Tetapi pada saat Tuhan izinkan kita mengalami kehancuran hati. Di situ kita mengangkat tangan, Tuhan saya tidak sanggup. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh jamahan Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Agar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengandalkan hanya kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Nah, Tuhan izinkan kita ada di suasana COVID ini, Bapak Ibu Saudara. Pada saat Tuhan izinkan kita ada di suasana COVID ini. Mari, kita tawar-menawar dengan Tuhan. Kita melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Mari kita hidup setia kepada Tuhan. Kita hidup tulus di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu dapat menjadi alat tawar-menawar kita dengan Tuhan. Ya. Itu dapat menjadi alat tawar-menawar kita dengan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, perhitungkan. Saya sudah begitu setia melayani Tuhan. Ya. Saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya begitu setia. Saya tulus. Tuhan perhitungkan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pagari saya dengan kuasa-Mu. Agar tidak terkena dengan sakit penyakit yang ada di sekitar saya. Tuhan tolong keluarga saya. Mereka sudah setia kepada Tuhan. Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong orang tua saya.
Pakai kesetiaanmu untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Pakai ketulusanmu untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti Hizkia. Ya. Namun kita ingat, pada saat Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, kita meminta. Tapi pada dasarnya kita katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan berkehendaklah. Apa yang Tuhan anggap baik bagi saya, Tuhan lakukan itu. Kalau Tuhan izinkan saya sakit, itu baik bagi saya. Tuhan izinkan saya sembuh, itu baik bagi saya. Tuhan izinkan orang-orang yang ada di sekitar saya terpapar, itu baik bagi saya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita secara pribadi. Ya. Ada lagu yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Hidup berkenan itu adalah hidup setia, hidup tulus, hidup melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menopang tangan kita. Pada saat kita jatuh, Tuhan tidak izinkan kita sampai jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita jatuh Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya adalah pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengulurkan tangannya yang kuat untuk mengangkat kita, maka kita tidak akan sanggup untuk berdiri. Kita mengucap syukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan penyembuh kita, Tuhan penolong kita, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita mengucap syukur atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Setia kepada Tuhan, tulus hati, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu akan menjadi bahan kita, alat untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita sakit, pada saat ini kita berdoa, Tuhan saya setia kepada Tuhan. Sembuhkan saya. Namun lebih daripada itu, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan biarkan suasana COVID ini merampas sukacita kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak panjang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun kami yakin dan percaya. Jemaat-jemaat Tuhan GPD Philadelphia, siapapun yang menyaksikan tayangan video ini, Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Pakai kesetiaanmu untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada saat ini. Mengucap syukur kami diingatkan kembali. Bahwa kami harus seperti Hizkia. Kami harus menangis kepada Tuhan. Pada saat kami ada dalam bahaya. Pada saat kami hancur hati kami tahu Tuhan dekat dengan kami. Disitulah kami tidak mengandalkan kekuatan kami lagi Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu singkat ini. Biarlah ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dapat tertanam di tanah hati kami yang subur dan dapat menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman ini boleh bertumbuh di setiap tanah hati kita. Kita boleh tetap kuat untuk melewati wabah yang sedang ada di luar sana saat ini. Kita percaya kita akan tetap menang bersama Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap kuat di dalam doa kita. Sehingga kita tetap bisa menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada satu pribadi pun yang terlewatkan pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan Gereja GPD Philadelphia Tanjung Selor, semua diberkati Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, walau 1000 rebah di sisi kami, Engkau tetaplah Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan.
Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas ibadah kami yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor, bahkan setiap telinga mata yang menyaksikan tayangan video ini, kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yang dalam pergumulan, Tuhan campur tangan ke setiap pergumulan kami Bapa. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang ada, anak remaja, pemuda dalam masa pendidikan mereka. Tuhan memberkati meskipun dalam suasana online, tapi kami akan percaya ini tidak membatasi kuasa Tuhan untuk terus bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak kami yang menempuh pendidikan Bapak. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan yang bekerja Tuhan di suasana lockdown seperti ini, ada jemaat-jemaat Tuhan, mungkin ada orang-orang yang mata pencahariannya sempat terhenti. Kami berdoa, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami pegang janji firman-Mu Bapa. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan izinkan untuk mengalami kekurangan. Tuhan tidak akan izinkan meminta-minta roti. Itu kami pegang Bapa. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kebutuhan makan, minum, pakai kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa ini. Jamah bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis yang berjuang di barisan terdepan menghadapi COVID-19. Tuhan lindungi mereka. Tuhan perhitungkan apa yang sudah mereka kerjakan untuk bangsa ini. Lindungi keluarga mereka Bapa. Demikian juga setiap pasien-pasien positif yang ada di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sehingga suatu saat nanti kami akan percaya bangsa ini dapat pulih. Dan kami dapat beraktivitas seperti biasa dan kami dapat beribadah seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang ada, yang sempat ditutup untuk sementara waktu, Tuhan tolong Bapak, jemaat-jemaat yang digembalakan. Semuanya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami sukacita penuh di dalam kami melayani akan Tuhan. Kami sudah setia kepada Tuhan. Kami sudah tulus. Kami sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, luputkan kami dari penyakit corona yang ada di sekitar kami Bapa. Namun bukan kehendak kami yang jadi. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap plan-plan altar yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami terima berkat daripada Allah kita dan kasih daripada Yesus Kristus, penyerta dan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari pagi ini, besok dan sampai seterusnya. Tuhan datang pada kali yang kedua di hari para datang. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.